Di antara Aileen dan Dedi Raiden kini sudah tidak ada rahasia lagi. Namun di antara mereka berdua Aileen ada yang paling banyak terkejut setelah mengetahui semua fakta. Dedi Raiden hanya menunjukkan sedikit adegan saat Ivana dan Aston bercinta di dalam mobil, namun sudah berhasil membuat tubuh Aileen merinding. Sekarang selesaikan semua masalahmu sendiri, Dedi tidak akan ikut campur lagi, ucap Dedi Raiden. Aileen lantas menelan ludahnya sendiri dengan susah setelah menerima warisan Dark VIP rasanya pundak Aileen terasa lebih berat dan jantungnya selalu berdegup tak karuan. Bagaimana tidak, di dalam Dark VIP bukan hanya berisi 1 atau 2 orang. Namun memiliki jumlah anggota yang sangat banyak. Tiap kali Aileen membutuhkan sesuatu dia hanya perlu memberi perintah, bukan permohonan. Belum apa-apa Aileen sudah merasa seperti seorang mafia, kedua tangannya sampai basah dengan keringat dingin. "Dad, aku belum berani masuk ke jaringan VIP. Tidak bisakah Dedi membantuku saja?" tawar Aileen. "Kamu pacaran sembunyi-sembunyi, setelah ada masalah kenapa meminta Dedi untuk membantu? Enak saja, selesaikan semua masalahmu sendiri," balas Dedi Raiden. Inilah balasan dari rasa cemburu yang selama ini Dedi Raiden rasakan. Apalagi tentang Aileen yang selalu membawakan alan bekal, cih. Tiap ingat hal itu Dedi Raiden seperti tak percaya. Anaknya yang paling barbar dan sangat profesional seketika berubah jadi seperti ibu rumah tangga. Dedi, kenapa jahat sekali? Khusus hari ini Dedi izinkan kamu memakai komputer Dedi, tapi lain kali masuklah ke jaringan Dark VIP menggunakan laptopmu sendiri, balas Dedi Raiden yang tak ingin bernegosiasi. Dia kemudian bangkit dari duduknya dan keluar dari ruang kerja tersebut. Aileen mendadak blingsatan, sungguh dia sangat bingung. Dedi. Kesal Aileen, namun sang Dedi telah tak ada di ruangan ini lagi. Dengan jantung yang berdegup Aileen memberanikan dirinya untuk duduk di kursi kebesaran sang ayah. Secara kasat mata kursi ini nampak biasa saja, namun saat Aileen mendudukinya dia merasa begitu gugup. "Ya Tuhan, Dedi benar-benar keterlaluan," gerutu Aileen, masih tak menyangka sang ayah meninggalkannya begitu saja. Aileen dihadapkan dengan Dark VIP yang masih begitu baru baginya. Dengan tangan yang terlihat sedikit gemetar, Aileen mulai mengoperasikan komputer tersebut. Dia masuk dengan kata sandi yang disebutkan oleh sang ayah, lalu memasukkan nama samarannya ke dalam sistem. Tiba-tiba sebuah jendela baru terbuka dan nampaklah tampilan layar di dalam komputer tersebut. Seorang wanita dengan menggunakan masker nampak di layar komputer tersebut. "Selamat datang Nona Aileen, katakan informasi apa yang ingin Anda tahu." Dek. Jantung Aileen sontak berdenyut. "Siapa namamu? Aku tak bisa berkomunikasi dengan lancar jika tidak tahu namamu," balas Aileen. Hatinya memang sangat gugup, namun Aileen tetap mampu menunjukkan wibawanya. Dia adalah keturunan keluarga Carter, maka pantang baginya untuk terlihat lemah. "Maaf Nona, harusnya saya mengenalkan diri di awal. Anda bisa memanggil saya Luna." "Baiklah, aku ingin kamu mencari informasi tentang hubungan Ivana Lurin dan Aston Harold. Berapa lama aku bisa mendapatkan informasi tersebut?" 30 menit. "Itu terlalu lama, aku ingin dalam waktu 10 menit. "Siap," balas Luna dengan bibir yang tersenyum kecil, namun karena dia menggunakan masker jadi Aileen tak mampu melihat senyuman. Aileen sangat tidak sabaran, namun sikap seperti itu jelas keturunan sang tuan besar, yaitu Tuan Raiden Carter. Panggilan mereka terputus dan Aileen langsung berkedip dengan cepat, menetralisir kegugupan yang belum hilang hingga sekarang. Tiap menit Aileen menunggu sampai ada sebuah data masuk ke komputer sang Dedi. Tanpa pikir panjang Aileen membuka berkas tersebut dan membacanya dengan rinci. Setelah hubungan panas itu Ivana dinyatakannya hamil. 1 bulan kemudian pertemuan antara Ivana dan Aston. Namun Aston tidak menikahi Ivana, hanya memberi fasilitas untuk kehamilan. Dari informasi tersebut hubungan keduanya pun masih rahasia, mengisyaratkan bahwa Aston tak ingin hubungan mereka diketahui oleh publik. Mulut Aileen yang menganga langsung dia tutup menggunakan salah satu tangannya,
Bukan tanpa sebab kenapa Aston merahasiakan hubungan tersebut, sebab Aston telah memiliki calon pengantinnya sendiri. Perjodohan yang bahkan telah dilakukan sejak Aston masih kecil. 4 bulan terakhir Ivana telah tinggal di apartemen milik Aston. Namun dari data tersebut dan bukti-bukti yang terlampir tak nampak kedekatan di antara keduanya. Tubuh Aileen merinding, sesaat masih tak menyangka jika dia bisa mendapatkan semua informasi ini dengan mudah. Keamanan di apartemen Glory cukup sulit untuk ditembus. Jika ingin mendapatkan rekaman CCTV di unit apartemen Aston kita butuh waktu, gumam Aileen, membaca catatan terakhir dalam laporan tersebut. Astaga, selama ini Ivana menghilang ternyata dia terhubung dengan Tuan Aston, ucapnya pula, pikiran Aileen masih kusut. Rasanya tak bisa menerima juga jika Tuan Aston berkhianat. Namun dalam keadaan seperti ini Aileen juga tak bisa mempercayai siapapun. Dark VIP selama ini hanya mengawasi Aileen, jadi mereka pun belum bisa memastikan bagaimana caranya Ivana membuat kesepakatan dengan Brian. Ting! Ponsel Aileen berbunyi, tanda ada pesan musuh. Luna mengirim pesan dengan kode rahasia, tanda bahwa ini benar-benar Luna dari VIP. Kini Luna telah jadi tangan kanannya. Apapun yang Aileen butuhkan Luna akan selalu siapa. Sampai jam 4 sore Aileen masih betah berada di ruang kerja sang ayah, Mom Aresa yang telah mengetahui semuanya pun tak merasa cemas sedikit pun. Justru merasa lega karena kini akhirnya Aileen tahu bahwa dia memiliki banyak pelindung. Kini Mom Aresa yakin Aileen akan mampu menangani semua masalah hidupnya sendiri. Mom, aku harus pergi sebentar. Aku akan pulang sebelum jam 9 malam, pamit Aileen pada sang Mommy. Dia putuskan untuk menemui Tuan Aston secara langsung. Baiklah, hati-hati saat mengemudi. Baik Mom. Sebelum jam 5 sore Aileen harus tiba di apartemen Glory. Luna telah memberinya informasi bahwa Aston akan tiba di apartemen saat jam 5 sore setelah pertemuannya dengan Brian. Aileen juga tahu bahwa Brian tak terima dengan tuduhan mencuri data yang dilontarkan oleh Alan, sebab Alan, Aston dan Gionino datang tanpa membawa bukti yang kuat. Mereka hanya menunjukkan konsep yang sama, sementara desain proyek tersebut berdasarkan pemikiran Brian sendiri, kilahnya. Aileen menunggu di basement apartemen Glory seorang diri, menunggu sekitar 15 menit sampai akhirnya dia melihat mobil milik Aston memasuki basement. TIN. Aston menekan klaksonnya, sebab mobil milik Aileen parkir menggunakan blok yang dia punya. Namun bukannya memundurkan mobil, Aileen justru keluar menunjukkan diri. Aileen, gumam Aston dengan perasaan cukup terkejut. Kenapa kekasih sang sahabat menemuinya dengan cara seperti ini? Aston ikut keluar juga sampai akhirnya mereka saling berhadapan di antara kedua mobil tersebut. Aileen tersenyum miring. Sudahi sandiwaramu Tuan, berlagak tidak tahu apa-apa tapi Anda dan Ivana lah yang telah membocorkan data itu pada Miller Corp, ucap Aileen tanpa basa-basi. Dahi Aston langsung berkerut saat mendengar tuduhan tersebut, bagaimana bisa Aileen tiba-tiba mengatakan hal keji itu? Apa yang terjadi padamu? Kenapa tiba-tiba menuduhku? Ivana mengirim foto pada Pak Alan, sebuah foto seolah-olah aku dan Brian bertemu. Ivana ingin Pak Alan menyalahkan aku dalam kasus ini, balas Aileen tanpa segan. Dan yang paling tidak aku sangka, Anda begitu bodoh diperdaya olehnya. Hanya karena dia mengandung bayi Anda bisa menyerahkan data penting itu pada Ivana. Aston terdiam sesaat, pertama dia terkejut saat Aileen telah mengetahui hubungan dengan Ivana, bahkan tahu pula bahwa Ivana hamil anaknya. Padahal selama ini dia telah menyembunyikan fakta itu rapat-rapat. Dan kedua, Aston tak menyangka jika Ivana pun terlibat dalam kasus yang merugikan proyek mereka. Mungkin proyek ini memang mimpi Alan, namun dia pun berinvestasi dalam jumlah yang besar. Jika proyek ini gagal maka Aston juga akan mengalami kerugian. Sepertinya ada yang salah Aileen, aku tidak pernah bekerja sama dengan Ivana untuk hal licik seperti ini. Mana ada pengkhianat yang mau mengaku. Jadi kamu berpikir aku menyerahkan data itu pada Ivana? Iya. Astaga.
Izinkan aku melihat data CCTV Anda, berkas itu pasti tersimpan di ruang kerja Anda, iya kan? Tantang Aileen. Luna memintanya untuk menunggu mendapatkan data CCTV itu, tapi Aileen tak bisa menunggu lagi, jadi dia mengungkapkan secara terang-terangan seperti ini. Aston makin tercengang, dari yang dia tahu Aileen hanyalah karyawan kontrak dengan kehidupan biasa-biasa saja. Namun saat ini dia seperti sedang menghadapi seorang nona muda. Baiklah, tak masalah bagiku jika kamu ingin masuk, balas Aston. Masalah ini sudah membuatnya merasa pusing dan sekarang Aileen datang lalu membuatnya bingung. Tak ingin berlama-lama dalam masalah, jadi dia menuruti keinginan Aileen. Mereka berdua lantas menuju lantai 7 apartemen mewah ini, sampai akhirnya masuk ke unit apartemen milik Aston Harold. Kedatangan Aileen di apartemen itu tentu membuat Ivana sangat terkejut, dia tahu telah berhasil membuat hubungan Aileen dan Alan renggang. Namun mendadak Aileen justru mendatanginya. Hai Kak Ivana, kita bertemu lagi, sapa Aileen, suaranya terdengar ramah namun sorot matanya begitu sengit. Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa kamu membiarkan dia masuk? Tanya Ivana, suaranya meninggi sebab merasa kesal. Namun Aston dan Aileen sama-sama mengabaikan semua pertanyaan itu, Aston melanjutkan langkah menuju ruang kerjanya dan Aileen mengikuti. Kurang ajar. Apa yang akan mereka lakukan? Kesal Ivana, benci sekali saat melihat Aileen selalu berlagak sombong saat di hadapannya. Apalagi sebelum pergi Aileen sempat tersenyum miring ketika memandang perutnya yang mulai membuncit. Aston, buka pintunya. Pekik Ivana di luar sana, bahkan mengetuk pintu ruang kerja itu berulang kali. Abaikan saja, teriakannya tidak membuatku terganggu. Sekarang buka data CCTV 3 bulan lalu. Bagaimana jika tebakanmu salah? Ivana tidak pernah mengambil data itu. Dugaanku tidak pernah salah. Aston kemudian menghidupkan komputernya dan mulai mencari data yang Aileen inginkan. Sampai akhirnya kebenaran itu terkuak. Aston dan Aileen sama-sama melihat saat Ivana diam-diam masuk ke ruang kerja ini dan mencuri data proyek Diamond Paradise. Aston mengepalkan kedua tangannya erat, tak menyangka jika selama ini dia tinggal bersama seorang pengkhianat. Padahal niatnya tulus, dia ingin mereka hidup rukun sampai sang jabang bayi lahir ke dunia ini. Aileen kemudian mengeluarkan sebuah foto, dia letakkan tepat di atas meja Aston. Jika siang tadi Ivana mengirim fotonya dengan Brian pada Pak Alan, kini Aileen menyerahkan foto Ivana saat bertemu dengan Brian di sebuah bar. Kekacauan ini aku tidak ingin ikut campur tangan lagi, jadi silahkan Anda selesaikan sendiri, ucap Aileen, dia hanya ingin mematik dan menyalakan api. Tapi tak ingin memadamkannya, sebab hatinya pun masih kecewa. Bagaimana bisa kamu mengetahui ini semua? Tanya Aston, akhirnya dia bisa bicara setelah beberapa saat merasa begitu terkejut. Tatapannya yang sejak tadi tertuju pada komputer kini beralih ke arah Aileen. Melihat gadis itu yang beranjak dari sisinya, Aileen kini tidak lagi berdiri di sampingnya melainkan berdiri di hadapannya dan mereka terhalang oleh meja. Tiap kali Aston menatap Aileen seperti ini dia seperti bisa melihat bahwa Aileen memiliki aura yang kuat. Sebuah sisi yang membuatnya selalu merasa penasaran. Tapi selama ini rasa itu dia redam karena mengetahui bahwa Aileen adalah kekasih sang sahabat. Sekarang saja Aston sedang menahan dirinya sendiri agar tidak melibatkan perasaan dalam pembicaraan mereka. Aku juga mengetahui tentang data Diamond Paradise dan Pak Alan menuduhku sebagai pelakunya, hanya gara-gara foto yang dikirim oleh Ivana, ucap Aileen. Dan karena aku tidak melakukan hal licik itu jadi sudah pasti Ivana lah pelakunya, lalu coba melemparkan semua kesalahannya padaku, jelasnya kemudian. Aston terdiam, sedikit-sedikit dia mengetahui tentang perselisihan di antara Ivana dan Aileen. Karena kedua wanita itu pernah terhubung di masa lalu melalui Alan. Ivana adalah wanita yang dipilih untuk jadi calon istri sang sahabat tapi Alan lebih memilih Aileen sebagai wanitanya. Di ponsel Ivana pasti ada bukti yang lebih akurat, tentang hubungannya dengan Brian, ucap Aileen lagi, sebelum akhirnya dia pamit untuk pergi.
Terima kasih karena sudah bersedia mendengarkan pendapatku, aku permisi. Biar aku antar ke bawah. Tidak perlu, ku harap Tuan tetap menyelidiki kasus ini bahkan sampai ke jalur hukum, meskipun Ivana sedang mengandung anak Anda, balas Aileen, sorot matanya dingin sekali. Dia mundur satu langkah dan akhirnya keluar lebih dulu dari ruang kerja tersebut. Pertama kali keluar langsung disambut oleh Ivana yang nampak gusar. Apa yang kamu lakukan dengan Aston? Ha? Tanya Ivana dengan nada membentak. Aileen langsung menutup pintu rapat-rapat dan segera membalas dengan jambakan. Ark, lepaskan rambutku. Pekik Ivana, namun Aileen semakin menjambak dengan kuat. Dia bukan mencekal tangan Ivana dan memutar tubuhnya sampai terkunci. Kesabaran Aileen tidak setebal buku sejarah, kesabarannya tipis sekali seperti tisue. Kini dia telah mengetahui semua hal, jadi tak akan segan untuk membalas. Jika bukan karena bayi di dalam perutmu, sudah kubanting sampai tulangmu patah, geram Aileen, kalimat paling mengerikan yang pernah Ivana dengar. Dasar barbar. Gadis urakan. Ah sakit bodoh. Aston. Tolong aku. Pekik Ivana. Aileen jambak lagi kuat-kuat sampai beberapa rambut Ivana tercabut di tangannya. Ivana menangis, kekerasan seperti ini tak pernah dia dapatkan dari siapapun. Dan saat itu Aston akhirnya keluar. Aston, Aileen ingin mencelakai aku, dia ingin membunuh anak kita. Aduh Ivana. Tapi Aston justru menatap ke arah Aileen. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aileen menundukkan kepalanya kecil ke arah Tuan Aston, tanda pamit dan hormatnya sekaligus. Sejak awal firasat Aileen pun mengatakan bahwa Tuan Aston tak terlibat dalam kasus ini. Semua kesalahan murni ada pada Ivana. Kenapa membiarkan Aileen pergi begitu saja? Dia mencengkram tanganku kuat sampai biru seperti ini, dia menjambak rambutku dan bahkan mengancam akan menyakiti anak kita. Kesal Ivana. Namun alangkah terkejutnya Ivana ketika tiba-tiba beberapa orang datang masuk ke sini. 3 orang tersebut adalah orang-orang kepercayaan Aston. Saat Aileen keluar dari ruang kerjanya tadi, dia menghubungi anak buahnya untuk datang. Apa yang terjadi? Kenapa banyak orang yang datang? Tanya Ivana, mendadak bingung. Seseorang maju untuk mencekal tubuh Ivana dengan kuat. Lepas. Aston. Kenapa kamu diam saja? Aku tidak boleh diperlakukan seperti ini. Tapi Aston bertindak sama seperti Aileen tadi, dia mengabaikan semua teriakan Ivana dan mulai menggeledah kamar wanita tersebut. Aston. Apa yang mau kamu cari? Lepaskan aku. Pekik Ivana, dia tak mampu beranjak sebab tubuhnya dicekal di ruang tengah. Ah perutku. Aston. Perutku sakit. Pekik Ivana lagi, mulai bersandiwara agar Aston menghentikan semua pergerakannya. Ingin Aston cemas dengan anak yang dia kandung. Tapi sayangnya usaha Ivana sia-sia, tak peduli sebanyak apapun dia berteriak, Aston tetap menggeledah kamarnya. Mengambil ponsel dan membuka semua laci yang ada di dalam kamar wanita tersebut. Sialan, maki Aston setelah menemukan bukti yang Aileen sebutkan, bahwa di ponsel Ivana tersimpan bukti yang lebih akurat. Aku punya kartu as yang bisa membuatmu menang dari Diamond Group. Tulis Ivana dalam pesan singkat yang dia kirim untuk Brian. Tuan, saya menemukan ini, lapor seorang anak buah, dia menyerahkan sebuah pena perekam. Aston menghidupkan rekaman tersebut dan mendengar semua pembicaraan di antara Ivana dan Brian saat bernegosiasi, bahkan disebut pula nama Aileen dalam percakapan tersebut. Awalnya Ivana menyiapkan rekaman ini untuk buktinya sendiri, untuk jaga-jaga jika Brian mengkhianatinya, tapi sialnya kini justru ditemukan oleh Aston. Sekarang Aston sudah tidak bisa diam lagi, setelah dia menemukan semua bukti itu Aston segera menemui Ivana di ruang tengah. Apa yang terjadi Aston? Kenapa jadi seperti ini? Tangis Ivana. Dan Aston jawab dengan sebuah tamparan yang sangat keras. Plak. Jika tubuh Ivana tidak dicekal oleh seorang penjaga, pasti tubuhnya telah terjatuh ke lantai. Sampai detik ini Ivana masih belum bisa memahami apa yang terjadi, dia justru menuduh Aileen telah menggoda ayah dari anaknya.
Katakan padaku, bagaimana caramu untuk menyelesaikan semua kekacauan ini? Bisakah kamu membuat Brian menghentikan proyeknya? Tanya Aston. Dek. Jantung Ivana seperti hendak terlepas saat itu juga. Pikiran Aston pun berkecamuk, dia seperti berada di persimpangan. Karena bagaimanapun Ivana adalah seseorang yang tengah mengandung anaknya. Bagaimana? Tidak perlu bertanya bagaimana aku bisa mengetahui ini semua, tapi malam ini juga temui Brian dan minta dia untuk menghentikan proyeknya. Jika tidak aku akan menuntut kalian berdua. Ivana sangat tercengang saat mendengar ucapan tersebut, sesaat dia sampai tak mampu berkata-kata. Namun satu hal yang akhirnya kini dia mengerti, Aston, Aileen dan mungkin Alan telah mengetahui bahwa dialah yang telah mencuri data Diamond Paradise, lalu menyerahkannya pada Brian, seseorang yang Ivana juga tahu bahwa selama ini jadi pesaing Diamond Group. Aku sedang mengandung anakmu, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu, ucap Ivana, ingin menyentuh titik terlemah Aston. Bukan masalah hamil di penjara, lagi pula ini konsekuensi dari tindakanmu sendiri, balas Aston tak bisa diganggu-gugat. Dia bahkan memberikan isyarat pada anak buahnya untuk mengeluarkan Ivana dari apartemen ini. Tidak Aston, mana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aston. Pekik Ivana. Aston bergeming di tempatnya berdiri, tak memperdulikan semua teriakan itu. Sampai anak buahnya berhasil mengeluarkan Ivana. Mulai sekarang kami akan mengawasi Anda, jadi segera lakukan perintah Tuan Aston, ucap salah satu pria. Ivana tidak menjawabi dengan kata-kata, justru berteriak frustasi. Art. Pekiknya dengan menjambak rambut. 4 bulan lalu saat bertemu dengan Aston, Ivana pikir hidupnya akan membaik karena Aston tak kalah hebat seperti Alan. Kekayaan yang sama-sama mampu dia banggakan. Namun ternyata Aston hanya menerima anaknya, tapi tidak menerima dia. Aston bahkan berulang kali mengancam agar dia tetap merahasiakan hubungan mereka. Sebab kelak Aston akan menikah dengan pengantin pilihan keluarganya. Selama ini Ivana selalu menertawakan Aileen yang jadi kekasih rahasia Alan, tapi ternyata nasibnya lebih hina. Sebab selama kehamilan dia harus benar-benar menyembunyikan diri. Kenyataan hidup ini membuatnya sangat muak, makin benci saat melihat hubungan Alan dan Aileen telah mendapatkan dukungan Mama Berta. Karena semua alasan itulah akhirnya dia memberanikan diri untuk masuk ke ruang kerja Aston. Bak Gayung bersambut, dia menemukan berkas tersebut, data Diamond Paradise yang kemudian dia berikan pada Brian secara sukarela. Ivana pikir rencananya akan berjalan dengan mulus, sampai orang-orang yang menyakitinya akan hancur bersamaan, termasuk Aston. Tapi ternyata kini dia yang hancur sendirian. Ark. Pekik Ivana, berteriak di antara tangis. Sementara itu di dalam apartemen sana, Aston pun sama frustasinya. Tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran ini, Alan juga harus mengetahui semuanya. Terlebih saat ini Aston tahu bahwa pikiran Alan sedang kacau. Jadi dengan perasaan bersalah, Aston akhirnya menghubungi sang sahabat melalui panggilan telepon. Halo, jawab Alan di ujung sana, suaranya terdengar begitu lirih. Menjelang malam dia baru tiba di apartemennya. Aku sudah mengetahui siapa pelaku dari bocornya data itu. Kedua mata Alan sontak terbuka semakin lebar saat mendengar ucapan tersebut, dia yang awalnya baru saja duduk di tepi ranjang langsung bangkit lagi. Siapa? Tanya Alan, kini suaranya penuh emosi. Ivana Lurin.